Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Yanandar. Salam satu laras, salam satu hobi, dan sehat selalu tentunya. Oke, pada siang kali ini saya akan review unit Ghostbuster ya. Ini unit sudah lama di saya. Ini miliknya Mas, lupa saya namanya, kalau nggak dari Pasuruan, dari Probolinggo ini. Ini lama sekali ini unit di saya ya. Saya kesulitan untuk setting unit ini. Ini unit dikirim ke saya, beliau minta disettingkan menggunakan slug dan mau dibuat long range, menembak jauh ya. Tapi ini chamber menggunakan Ghostbuster, kalau nggak salah buatan Bandung. Yang chambernya itu sangat kecil sekali, super kecil, sehingga saya kesulitan untuk mengejar powernya. Sudah chamber kecil, untuk langkah per hammernya juga terbatas karena model setelan hammernya nggak umum yang ada di chamber-chamber lokal biasanya ya. Jadi pernya itu cuma pendek sekali, langkahnya juga pendek. Kemarin saya tes itu kesulitan saya, ini laras sampai saya ganti beberapa kali. Ini laras LBS ya, beberapa kali saya tes di unit ini. Kalau nggak salah sudah 3 laras, tapi nggak ada yang ketemu akurasinya. Tapi bukan berarti nggak ketemu itu karena larasnya yang jelek, enggak, karena powernya yang kurang gitu loh. Jadi alhasil saya bore up seadanya, karena chambernya mini sekali ya, saya bore up seadanya. Ini power plenum juga bukan buatan saya, bawaan dari unitnya, entah beliau dulu beli di mana saya juga nggak tahu. Jadi saya cuman menambah extension valve-nya saja, dan regulatornya saya setting ulang ya di situ. Ini tabung juga bawaan unit, sama mengganti popor saja. Dan alhamdulillah ini untuk saat ini sudah mulai ketemu ya akurasinya, walaupun nggak bagus-bagus amat karena terbatas memang chambernya, tapi sudah cukup buat bermain long range ya. 100 meter sudah cukup, biarpun nggak rapat-rapat seperti yang ada di video saya yang lainnya, tapi ini sudah maksimal, udah nggak bisa lagi. Tapi untuk bermain long range di 100 meter masih cukup ya, karena kemarin sudah saya tes menembak tekur, tekukur di 100 meter itu one shot one kill. Tapi saya nggak ke video, karena itu buruan juga, datanya tiba-tiba, dan kebetulan saja saya tes, alhamdulillah bisa. Oke, langsung saja ya kita tes akurasinya. Kita nyalakan dulu kamera yang di sini, mudah-mudahan terlihat di tempat biasa. Saya tembak di batas saja ya. Kalau melihat perkenaan untuk satu lubang, satu titik itu kesulitan karena tempatnya jauh dan kurang kelihatan biasanya. Makanya saya banyak menerima saran dari teman-teman harus dicat lah dan lain-lain lah, padahal itu sudah kita cat ya. Justru kita cat itu malah nggak kelihatan ya. Jadi mudah-mudahan ini masih terlihat ya, diperhatikan saja serpihannya atau perkenaannya ya. Itu di dot 2 dot kalau nggak salah. Jadi saya zero seadanya saja, kurang lebihnya di 2 dot. Oke, langsung saja ya. Tempatnya juga nggak nyaman. Ini ya, ini bekas kemarin waktu saya setting R1 2 dot. Ini di bekas ini aja. Perhatikan serpihannya saja ya, karena kalau saya ambil di titik yang baru nggak bakal kelihatan tuh. Perhatikan serpihannya. Ini di tempat biasa 90 meter. Tembakan pertama. Kelihatan nggak? Itu malah jatuhnya agak ke bawah. Tembakan pertama ya, mudah-mudahan kelihatan tuh. Ntar saya rubah sedikit, agak saya naikkan tuh ya, pas di bawahnya dot kedua ya, agak ke kanan sedikit. Perhatikan serpihannya saja. Tuh ya, bagus ya. Ini menggunakan, oh ya, ini menggunakan VR ya, 13 grain. Karena mau saya pakai di 15 grain, sepinya nggak mampu.
tuh ya. Justru jatuhnya baru yang ketiga ini pas di dot keduanya. Yang 2 tembakan tadi agak di sebelah kanan dikit, tapi masih toleransi itu untuk anting. Tuh ya, justru pas di titik dotnya ya. Coba saya geser ke kanan dikit. Nggak kelihatan guys. Tapi yang ketiga tembakan tadi kelihatan ya. Kelihatan. Ntar atau zeronya yang berubah ya teleskopnya ya. Coba saya geser ya. Mudah-mudahan benar teleskopnya, soalnya nggak saya kunci ini. Wah, berarti tadi nggak ada perubahan lur, karena larinya malah ke kiri, saya putar ke kiri. Tadi itu pas di titik yang tembus itu. Saya agak ke atas tuh ya, ke tempat yang awal ya, kelihatan ya. Kelihatan nggak pas di lubangnya? Nggak bagus-bagus amat nih unit, cuman cukup kalau dibuat long range ya. Ini kondisi angin kencang sekali ya. Tuh ya, akurasinya cukup lah buat hunting. Tuh ya, masih bagus di sebelah kanannya ya. Tuh ya, kelihatan nggak? Masih tetap perkenaannya bagus tuh groupingnya. Nggak ada serpiannya ya, tapi bagus. Bentar, repot kalau setting jauh, tempatnya kurang mumpuni, serpiannya nggak terlihat. Itu mau nembak dinding orang ya ntar jadi masalah. Tuh ya, kelihatan nggak serpiannya? Itu ada serpiannya kelihatan. Masih tetap bagus. Di dot kedua agak sebelah kanan dikit. Nggak kelihatan. Coba saya taruh agak bawah ini ya. Tuh ya, pas ya. Itu pas nggak di lubangnya, jadi agak ke bawah. Pas di dot kedua itu perkenaannya. Hancur katanya. Tuh ya, bagus sekali. Nggak kelihatan lagi.
Pas yang diwarna hitam barusan jatuhnya mimis. Anginnya kenceng sekali. Tuh ya, agak ke kanan dikit ke bawah angin. Sekali lagi ya, anginnya kencang sekali. Anginnya. Oke ya, alhamdulillah unit ini sudah selesai tersetting. Masalah hasil seperti biasa teman-teman nilai sendiri ya. Dan sekarang saya kecilkan zoom yang di sini. Kita lepas ini mas, jambannya Ghostbuster. Pakai mimis 13 grain ya, pure slug ini yang warna kuning. Ini ya. Ini alhamdulillah sudah ketemu akurasinya. Dan ini kameranya nggak kelihatan berlawanan. Saya zoom dulu, targetnya seperti biasa tuh ya, yang putih itu ya, di bawah pohon pisang. Nah biasanya kan kita menembak dinding ini 100 meter, sekarang sudah nggak berani ya. Oke, kita matikan videonya di sini. Alhamdulillah akhirnya selesai juga ini unit yang sudah lama di saya ya, 1 bulan lebih ini unit, entah hampir 2 bulanan mungkin. Ya untungnya pemiliknya sangat sabar sekali dan santai, dia nggak keburu. Kesulitan, saya jujur kesulitan untuk nyeting ini unit karena terlalu kecil chambernya, powernya sangat low sekali, sedangkan pemiliknya minta main long range menggunakan slug ya. Jadi untuk main long range itu butuh chamber-chamber yang benar-benar bisa di bore up, menyesuaikan speed yang diinginkan ya. Ya nggak semua chamber itu jelek. Biarpun chamber-chamber pasaran yang buatan Bandung yang umum dicari di toko itu sebagian ada yang bisa di bore up, tapi sebagian ada yang nggak bisa gitu ya. Tapi bukan berarti semua itu nggak bisa dibuat long range ya, bisa. Biarpun chamber-chamber Bandungan bisa dibuat long range. Jadi buat long range itu nggak harus chamber mahal ya, semua itu ada minplusnya tersendiri ya. Setiap produk itu kita nggak perlu menjelekkan atau menyebut mereknya satu-satu. Yang pasti untuk chamber-chamber pasaran itu rata-rata mereknya hampir sama ya, entah itu buatan siapa, mereknya itu hampir sama. Oke, seperti itu aja video kali ini. Mudah-mudahan pemiliknya sudah cukup senang ya. Saya ngomong ini nggak bagus-bagus amat, tapi cukup dibuat long range kalau cuman untuk menembak di 100 meter ya. Kalau cuman tekukur atau punai, saya jamin poin, tergantung penembaknya saja. Oke, kami akhiri ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam satu laras, salam satu hobi, dan sehat selalu semoga buat teman-teman semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.